Oke, halo teman-teman semua, selamat malam. Halo, selamat malam. Oke, udah ada yang hadir nih satu. Kita lambaikan tangan dulu ya. Halo Kakak Diana. Oke, selamat datang di live kita hari ini. Terima kasih nih buat kira-kira ada yang tahu nggak teman-teman? Ada yang komen rehabilitas ya? Wah, kayaknya kakaknya tahu banget ya. Tahu dari mana nih? Dari Instagram kita ya? Oke, bener banget. Nah, topik kali ini tuh sangat relevan dan penting banget ya, yaitu tentang rehabilitas. Nah, kita akan bahas mulai dari pengertian, jenis-jenis, lalu hingga manfaat bagi individu dan masyarakat. Jika teman-teman pertanyaan nanti, boleh langsung klik di kolom komentar ya. Oke, kita masuk ke pembahasan pertama ya. Sebelumnya aku mau tanya dulu nih sama teman-teman. Rehabilitas itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Pemilihan, oh mungkin typo ya ini. Pemulihan gitu nggak sih? Iya, bener banget. Rehabilitas itu kayak semacam pemulihan ya. Nah, pertama-tama kita perlu pahami nih apa yang dimaksud dengan rehabilitas. Nah, jadi rehabilitas itu adalah proses bertujuan untuk membantu seseorang agar bisa kembali ke kehidupan normal gitu ya. Baik dari segi fisik, mental maupun sosial. Nah, biasanya itu rehabilitas diperlukan oleh orang-orang yang mengalami gangguan fisik, mental, atau masalah sosial akibat kecanduan atau trauma tertentu gitu ya. Ada apa aja sih jenis-jenis rehabilitas itu? Ada yang tahu nggak ya? Teman-teman di sini ada yang tahu nggak? Bukannya satu ya, narkoba gitu. Oh, pusat rehabilitas narkoba ya. Coba tebak deh, ada berapa rehabilitas yang akan aku bahas kali ini? Ada yang tahu? Wah, banyak banget nih yang komen. 1, 3, 5, 4 ya. Nah, bener nih Kakak Lestari, bener banget ada 4 ya. Yang pertama itu ada pusat rehabilitas medis, yang kedua rehabilitas sosial, lalu yang ketiga ada rehabilitas narkoba, dan yang keempat ada rehabilitas sosial dan komunitas. Mohon maaf ya teman-teman, tadi HP saya jatuh. Oke, kita masuk ke pembahasan pertama ya, yaitu rehabilitas medis. Nah, biasanya rehabilitas medis ini khusus untuk mereka yang membutuhkan pemulihan fisik gitu ya. Misalnya setelah operasi atau kecelakaan besar, nah fisioterapi menjadi bagian utama di rehabilitas ini gitu. Lalu yang kedua ada rehabilitas psikososial. Nah, rehabilitas ini tuh membantu mereka yang menghadapi gangguan mental seperti depresi atau kecemasan. Nah, selain terapi, ada dukungan sosial juga nih yang diberikan agar mereka itu bisa kembali berinteraksi dengan baik di lingkungan. Yang ketiga, rehabilitas narkoba. Nah, rehabilitas ini
untuk mereka yang memiliki ketergantungan terhadap obat-obatan atau alkohol. Nah, tujuannya itu adalah membantu mereka keluar dari kecanduan itu, dan memperkuat kemampuannya untuk menolak godaan gitu, supaya mereka tuh nggak mau tuh nyentuh lagi obat-obatan dan alkohol kayak gitu. Lalu yang terakhir ada rehabilitas sosial dan komunitas. Nah, ini tuh lebih ke arah reintegrasi ke masyarakat, terutama bagi mereka yang pernah mengalami stigma sosial atau diskriminasi gitu ya. Nah, rehabilitas ini tuh penting agar mereka bisa merasa diterima dan dihargai di masyarakat. Nah, biasanya kayak di di tempat-tempat yang ibu-ibunya itu tukang gosip. Biasanya kan kalau di daerah yang kayak gitu suka ada ya satu orang yang benar-benar digibahin banget, kayak orang ini tuh hidupnya serba salah banget di lingkungan warga tersebut gitu, dan biasanya mengakibatkan mereka jadi antisosial dan anti komunitas karena pengalaman di lingkungan rumahnya gitu ya. Oke, lalu proses rehabilitasi itu kayak gimana sih? Nah, bagaimana sebenarnya proses rehabilitasi itu sendiri? Nah, prosesnya itu cukup panjang ya dan bertahap. Nah, biasanya itu dimulai dari evaluasi kondisi pasien. Lalu setelah dievaluasi itu ditentukan nih jenis terapi apa yang sesuai sama sama yang dihadapi pasien atau yang dialami pasien. Lalu setiap sesi itu dipantau gitu oleh profesional, mulai dari dokter, psikolog, hingga terapis fisik atau sosial gitu ya. Nah, di sini juga dibutuhkan peran keluarga dan dukungan dari orang-orang terdekat. Itu penting banget karena akan sangat berpengaruh pada proses rehabilitas. Mereka itu akan merasa dihargai, akan merasa merasa dianggap, kayak ternyata masih ada yang peduli sama aku gitu pun. Meskipun sebenarnya kalau nggak ada pihak keluarga yang datang, ada kayak psikolog atau terapis yang ngebantu mereka, tapi kan itu nggak cukup ya. Pasti dukungan keluarga itu lebih penting dan lebih utama, atau dukungan teman-teman terdekat. Nah, lalu yang selanjutnya nih ada tantangan dalam rehabilitas. Nah, rehabilitas juga bukan proses yang mudah ya, karena membutuhkan waktu yang lumayan lama, bukan cuma sehari atau 2 hari, karena ada banyak tantangan yang harus dihadapinya gitu. Misalnya dalam hal kesabaran, ketekunan, serta lingkungan. Proses ini mungkin bisa memakan waktu yang cukup lama ya, dan seringkali membuat seseorang itu kayak merasa frustasi. Nah, oleh karena itu penting gitu untuk memiliki sistem pendukung yang kuat, baik itu dari pihak keluarga, teman, maupun komunitas. Jadi harus berkesinambungan, jangan dari psikolognya pengen bantu banget nih si pihak dari si anak ini, tapi dari keluarganya itu kayak acuh tak acuh, ya udah kamu mau sembuh bodo amat, mau nggak sembuh juga bodo amat. Itu kan jadinya nggak balance ya, bisa mengakibatkan jadi lebih lama lagi gitu proses rehabilitasnya, karena orang yang direhab ini tahu gitu keluarganya nggak ngedukung dia. Nah, selanjutnya ada manfaat rehabilitas. Apa aja sih manfaatnya yang bisa didapat dari rehabilitas ini? Nah, manfaatnya itu utamanya tentu ada pemulihan ya, karena judulnya aja rehabilitas, pasti isinya pemulihan gitu. Nah, dari segi fisik, mental, maupun sosial gitu. Jadi rehabilitas itu bukan hanya tentang berbicara narkoba dan alkohol, karena pasti di masyarakat sekitar itu tahunya bahwa rehabilitas itu untuk orang-orang yang kecanduan narkoba, lalu minuman keras, semacam kayak gitulah. Tapi ternyata rehabilitas itu ada banyak loh, tapi yang kita bahas di sini ada 4 ya. Ada rehabilitas psikososial, rehabilitas narkoba, rehabilitas
sosial dan komunitas, lalu yang tadi itu rehabilitas medis ya. Nah, rehabilitas itu memberikan dampak positif gitu ya untuk kepercayaan diri seseorang. Nah, membantu mereka merasa lebih mandiri dan mampu berkontribusi di masyarakat gitu. Yang awalnya kayak ada rasa takut nih buat berbaur sama masyarakat, takut diomongin, takut ngerasa nggak berguna. Tapi dengan adanya rehabilitas atau mungkin orang itu sudah mengalami fase rehabilitas, semua rasa-rasa kecemasan itu akan hilang dan akan timbul kepercayaan diri seperti yang aku sebutkan kayak tadi ya. Oke, mungkin segitu aja nih pembahasannya. Ada yang bertanya nggak teman-teman semua? Aku tunggu ya di kolom komentar selama 1 menit nih buat teman-teman bertanya tentang rehabilitas itu apa. Coba aku mau cek ombak dulu deh, masih ada nggak sih orang-orangnya yang nonton? Soalnya nggak ada yang ngomen nih. Wah, masih ada ya hadir. Ini aku. Wow, keren-keren banget ya. Coba di sini ada yang mau nanya gak? Nah, aku sengaja banget ya live kali ini ditambahin musik relaksasi karena biar biar adem aja gitu mendengarkannya, meskipun suara aku nggak terlalu lembut, meskipun suara aku agak-agak cempreng ya, tapi semoga dengan adanya musik ini bisa terbantu mengontrol kecemprengan aku ya teman-teman. Oke. Oke, ada yang bertanya nih terkait proses rehabilitas. Menurut kalian, mungkin menurut aku ya, menurut aku seberapa penting sih peran keluarga dan teman dalam dukung seseorang untuk pulih? Apakah ada pengalaman atau pandangan yang ingin kalian bagikan? Oke, jadi peran keluarga dan teman dekat itu sangat krusial ya. Sangat krusial banget karena mereka ini bukan hanya memberikan dukungan moral gitu ya, tapi bukan hanya memberikan dukungan moral. Jadi gini, peran keluarga dan teman dekat sangat krusial dalam proses rehabilitas. Nah, mereka itu bukan hanya memberikan dukungan moral, tapi juga menjadi sumber motivasi yang kuat bagi seseorang gitu ya untuk terus berjuang. Nah, kehadiran mereka itu bisa membuat seseorang merasa lebih dihargai dan tidak sendirian kayak gitu. Nah, dalam menghadapi tantangan, banyak penelitian itu menunjukkan kayak bahwa orang dengan dukungan keluarga dan teman yang kuat itu cenderung lebih cepat pulih dan lebih kecil kemungkinan mengalami kekambuhan gitu. Jadi meskipun prosesnya berat, dukungan dari orang-orang terdekat itu bisa membuat perbedaan besar atau perubahan yang sangat besar gitu. Pokoknya itu sangat-sangat berpengaruh sekali gitu ya. Nah, dukungan dan keluarga sangat penting dalam proses keberhasilan rehabilitas. Ketika seseorang mengalami masa-masa sulitnya, keluarga dan teman dekat itu bisa memberi dorongan emosional yang dibutuhkan untuk terus berusaha gitu ya. Contoh, dalam kasus rehabilitas narkoba nih, seseorang yang didampingi oleh keluarga dan lingkungan yang mendukung biasanya lebih kuat menghadapi godaan untuk kembali menggunakan. Nah, mereka juga merasa ada tempat yang aman gitu untuk curhat dan meminta bantuan. Nah, hal ini menjadi perjalanan rehabilitas tidak terasa sendirian dan menciptakan ikatan yang lebih kuat dan sangat penting dalam menjaga semangat dan konsisten.
aku juga punya contoh kasus. Jadi waktu SMA aku ya jadi waktu SMA aku punya temen, dia tuh kecanduan narkoba gitu ya, bukan narkoba sih, kayak obat-obatan yang dijual murah gitu sama alkohol. Nah lalu guru BK di aku tuh masukin dia ke pusat rehabilitas, tapi karena kurang dukungan dari keluarga dia emang jalan rehabilitas sampai akhir. Cuman setelah keluar hanya bertahan cuman 3 mingguan, setelah itu dia melakukan hal yang sama lagi gitu. Jadi pelajaran yang bisa diambil adalah dukungan dari keluarga dan teman dekat itu sangat-sangat berperan gitu ya. Jadi aku harap teman-teman juga pintar-pintar dalam mencari teman, dan jangan asal milih teman, supaya dalam masa sulit kita bisa ditemani oleh teman kita gitu ya. Begitu, apakah sudah cukup Kakak Lestari? Wah, menarik ya. Terima kasih. Oke, sama-sama. Sama-sama Kakak Lestari. Oke, aku buka satu pertanyaan lagi nih buat teman-teman, barangkali ada yang mau tanya lagi. Relax banget ya teman-teman lagunya. Siapa yang jadi ngantuk? Ayo. Oke, ada yang bertanya lagi nih terkait manfaat rehabilitas menurut kakak sendiri. Menurut kakak sendiri, apa dampak terbesar yang bisa dirasakan seseorang setelah berhasil menjalani proses rehabilitas? Wah, bagus banget ya pertanyaannya. Oke, jadi dampak terbesar dari berhasil menjalani rehabilitas itu adalah kembalinya kualitas hidup seseorang. Mereka yang selesai menjalani rehabilitas seringkali merasakan perubahan besar, mulai dari percaya diri yang meningkat hingga kemampuan untuk berinteraksi itu jadi lebih baik gitu dengan orang lain ya. Nah, mereka juga memiliki keterampilan baru untuk menghadapi stres atau godaan, yang membuat mereka itu lebih siap menjalani kehidupan gitu tanpa ketergantungan atau gangguan sebelumnya. Nah, bagi banyak orang, keberhasilan ini menjadi titik balik yang membawa mereka menuju kehidupan yang lebih stabil gitu, penuh makna dan berguna bagi diri sendiri serta lingkungan sekitarnya. Lalu ada juga nih, selain kualitas hidup yang meningkat, dampak lain yang signifikan ada kemampuan seseorang untuk kembali berkontribusi dalam lingkungan keluarga dan masyarakat, sehingga seseorang yang berhasil menjalani rehabilitas ini biasanya merasakan rasa pencapaian dan tujuan baru gitu dalam hidup mereka, yang memberi energi positif. Nah, rehabilitas juga membekali mereka dengan keterampilan mengelola emosi dan membangun hubungan yang lebih sehat. Misalnya dalam kasus rehabilitas narkoba, seorang itu mungkin belajar tentang coping nih untuk menghindari situasi yang memicu kekambuhan dan mulai menerapkan gaya hidup yang lebih enak. Gimana nih Kakak Diana, udah cukup belum jawabannya, atau kurang, atau masih ada yang mau ditanyain lagi?
Wah, gila, menarik banget. Aku jadi paham dan lebih aware tentang orang-orang yang menjalani rehabilitas, karena nggak semudah itu ya dalam proses rehabilitas itu. Bener banget Kakak Diana, proses rehabilitas itu nggak sesederhana itu ya, karena prosesnya sangat panjang dan tidak menutup kemungkinan ada yang berhasil dan ada yang gagal gitu, tergantung dari orangnya sendiri kayak gimana dan dari dukungan keluarga dan teman-teman terdekatnya. Oke, baik, kita sudah sampai di akhir pembahasan ya tentang rehabilitas. Rehabilitas itu adalah proses yang penting untuk membantu mereka yang mengalami gangguan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini juga tentang memberi kesempatan kedua bagi seseorang untuk bangkit dalam pengalaman sulit gitu ya. Nah, terima kasih banyak nih yang udah mengikuti live ini sampai akhir. Nah, jika teman-teman mempunyai pertanyaan lagi atau ingin berbagi pengalaman, boleh nih DM Instagram kita. Nanti kita bahas di live selanjutnya. Sampai jumpa di live berikutnya dan tetap semangat untuk terus belajar dan peduli pada diri kita maupun sama. Kembangin. Dadah, selamat malam.